Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Jelita Triana dari kelas 9A. Saya akan mempresentasikan bab 2, Kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Islam di Sumatera. A. Kerajaan Samudra Pasai. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Zainal Abidin Malik Zahir, Sultanah Narisyah, Abu Zain Malik Zahir, dan Mahmud Malik Zahir. B. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1530. Kemudian ia digantikan oleh Sultan Awoluddin Riayat Shah Al-Qohar, Sultan Muda, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Thani atau Sani. 2. Kerajaan Islam di Jawa. A. Kerajaan Demak. Demak berdiri pada tahun 1500 sebagai sebuah kerajaan yang terletak di daerah Bintoro, dekat muara Sungai Demak. Raja-raja yang memerintah di Demak yaitu Raden Fatah sebagai pendiri dan raja pertama, Pati Unus, Sultan Trenggono, dan Sunan Prawoto. Kerajaan Mataram Islam. Mataram berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar Penambahan Senopati. Setelah ia wafat pada tahun 1601 dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta, pemerintahan dilanjutkan putranya yang bernama Mas Jolang atau Raden Mas Rangsang, Sultan Agung. Mataram mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1640. Di Demak yaitu Raden Fatah sebagai pendiri dan raja pertama, Pati Unus, Sultan Trenggono, dan Sunan Prawoto. Kerajaan Mataram Islam. Mataram berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar Penambahan Senopati. Setelah ia wafat pada tahun 1601 dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta, pemerintahan dilanjutkan putranya yang bernama Mas Jolang atau Raden Mas Rangsang, Sultan Agung. Mataram mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. C. Kerajaan Islam Cirebon. Asal-usul nama Cirebon terdapat dua pendapat. Pertama, menurut Babat Cirebon disebutkan bahwa Cirebon berasal dari kata ci dan rebon, udang kecil. Nama tersebut berkaitan dengan kegiatan para nelayan di Muara Jati. Duku Pesambangan, yaitu membuat terasi dari udang kecil, rebon. Kedua, versi lain yang diambil dari kitab Negara Kertabumi menyatakan bahwa Cirebon adalah perkembangan dari kata Ciruban yang berasal dari istilah Sarumban yang berarti pusat percampuran penduduk. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Walang Sungsang. Namun, tokoh yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kerajaan adalah Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Ia merupakan keponakan sekaligus menggantikan Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sepeninggalan Fatahillah, karena tidak ada calon lain yang layak menjadi raja, tahta kerajaan jatuh kepada Pangeran Emas, yaitu putra tertua Pangeran Dipati Cirebon atau cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Penambahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun hingga tahun 1649. Saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Cirebon dibagi dua, yaitu Kasepuhan dan Kanoman. Pangeran Martawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kasepuhan dan memerintah hingga tahun 1703. Adapun Pangeran Kartawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kanoman dan memerintah hingga tahun 1723. Dan Islam Banten. Pada awalnya kawasan Banten yang dikenal pula dengan sebutan Banten Girang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda.